Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman Kristen pada hakikatnya adalah praktek kehidupan sehari-hari kita sebagai pengikut Kristus. Seluruh keyakinan dan doktrin iman Kristen menjadi dasar bagi kita di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Banyak orang mengenal kepercayaan di dalam batas ritual. Dan ketika ritual telah mereka laksanakan, maka mereka menganggap kepercayaan itu telah lengkap dilakukannya. Apakah ada orang Kristen yang berpikir demikian dan bertindak seperti itu? Antara hari Minggu dan hari-hari lainnya tidak ada kaitannya. Hari Minggu menghadap Tuhan dan hari-hari lainnya menghadapi orang-orang. Maka orang Kristen memiliki pola yang berbeda dalam kehidupannya antara hari Minggu dan hari-hari biasa. Hari Minggu mencari Tuhan, tetapi hari lainnya mencari uang. Dan kehidupannya menjadi berbeda. Ritual, maka kita harus datang dengan penuh kekusukan dan ketundukan. Namun kehidupan sehari-hari, kita hidup dengan cara yang berbeda. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-7. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain, yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepada kamu terus menerus dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepada kamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar,
Bapak-bapak menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberikan perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku, dan tidak mau memberikan perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom, untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah aku perintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi umat Tuhan, rumah Tuhan selalu menjadi tempat yang sakral, sehingga ketika mereka masuk ke rumah Tuhan, mereka menjadikan dirinya sakral dan kudus. Apa kata Tuhan ketika mereka hidup tidak menuruti Tuhan, melainkan menuruti hawa nafsu mereka? Mereka itu sedang menipu diri sendiri saat mereka beribadah, padahal mereka telah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ibadah kita menjadi kesia-siaan dan hanya sebatas aktivitas kita saja ketika kita tidak menghidupi kehidupan sehari-hari sebagai sebuah pengabdian kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing,
tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan bangsa Yehuda kemungkinan dapat dilakukan oleh orang-orang percaya hari ini. Saudara, mereka itu ketika datang ke rumah Tuhan, mereka bertindak sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, sebagai orang yang terlihat mengabdi kepada Tuhan. Namun sebetulnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak hidup seperti itu. Saudara, Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka karena mereka tidak menghidupi kehidupan sebagaimana mereka beribadah kepada Tuhan itu. Atau dengan kata lain, antara ibadah mereka dan kehidupan mereka terjadi kontras yang sangat besar, di mana mereka sesungguhnya tidak sedang mengabdi kepada Tuhan. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya merupakan hal yang sangat penting di mata Tuhan. Karena kehidupan itulah yang menjadikan barometer sebetulnya sejauh mana kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Sejauh mana kita mengabdi kepada Tuhan. Saudara, ibadah kita adalah hal yang penting di mata Tuhan. Namun ketika kita ibadah kita, tidaklah kita nyatakan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, maka ibadah kita menjadi sebuah kepalsuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita hanya sebatas aktivitas, karena Tuhan tidak berkenan kepada apa yang kita lakukan dalam ibadah kita, karena tidak sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang percaya yang beribadah kepada Tuhan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kenyataan dari orang yang beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, dosa-dosa serta pelanggaran kita selain menyakiti hati Tuhan, namun juga hal-hal tersebut merugikan dan mencederai hati dan diri kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Saudara, seringkali di dalam konsep pikiran kita bahwa ketika kita melanggar akan kekudusan Tuhan atau kita berbuat dosa, maka kita berpikir hal itu adalah menyakiti hati Tuhan. Dan memang betul, ketika kita melanggar kesucian Tuhan, melanggar kebenaran Tuhan atau hidup dalam dosa, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa pelanggaran kita, dosa-dosa kita, itu sesungguhnya juga merugikan dan mencederai hati dan diri kita sendiri. Saudara, itulah yang Tuhan katakan kepada bangsa Yehuda. Saudara, ketika bangsa Yehuda hidup dalam dosa, menyakiti hati Tuhan, mereka sesungguhnya sedang merusak kehidupan mereka sendiri. Saudara, disitulah saudara-saudara kita mengerti mengapa Tuhan memberikan kepada kita peringatan agar kita jangan hidup dalam dosa, tetapi kita hidup bagi Tuhan. Karena saudara, dosa bukan menyakiti hati Tuhan semata-mata, tetapi saudara, dosa itu akan merusak hidup kita. Bahkan dosa itu merusak hati nurani kita. Dan dosa itu membuat kita menjadi orang yang menyakiti diri kita sendiri, hati kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka menjadi malu. Saudara, dosa hanya membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak memiliki harga diri. Karena harga diri itu adalah pemberian Tuhan.
ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, itulah nilai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita sucikan dari dosa-dosa kita. Mari kita hidup sepadan dengan panggilan Tuhan, sepadan dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita mengabdi kepada Tuhan, dan kita juga menjadi orang-orang yang menghargai hidup yang Tuhan berikan di dalam diri kita ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami supaya kami menyadari betapa penting kami ini mengabdi kepada Tuhan. Karena itulah ya Tuhan yang berkenan kepada Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami juga menjadi orang yang berhikmat. Sehingga kami tidak merusak diri kami dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Tetapi kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.